Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan melanjutkan alur cerita Immortality Season 3. Di mana pada part sebelumnya Fang Han berhasil mengalahkan Erchong dengan mudahnya tanpa adanya perlawanan. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Fang Han mampu berada di posisi teratas daftar Sanhe kali ini? Langsung ajalah gas. Daftar Sanhe telah memasuki babak semifinal. Mereka adalah Long Xuan, Lin Yan, Ye Nantian, dan juga Fang Han. Pertandingan dibuka dengan pertarungan Long Xuan melawan Lin Yan. Meski Lin Yan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, kekuatannya masihlah belum mampu menumbangkan sang juara bertahan Long Xuan. Meski demikian, sepertinya tidak mudah bagi Long Xuan untuk menjadi juara pertama dalam daftar Sanhe kali ini. Hal itu diungkapkan oleh Ling Xiao, karena ia melihat puncak Wan Luo yang sangat berambisi untuk merebut posisi pertama daftar Sanhe tahun ini, berbeda dengan senior Jialan yang tidak yakin Ye Nantian dapat bertemu dengan Long Xuan di babak final. Karena dia tahu Fang Han yang sekarang kemungkinan tidak lebih lemah dari Long Xuan. Pertandingan selanjutnya adalah antara Ye Nantian dan Fang Han. Banyak murid yang meragukan kemampuan Fang Han, dan lebih menjagokan Ye Nantian. Pada pertandingan kali ini Ling Xiao mengajak Jialan bertaruh nih karena sebelumnya Jialan yakin akan kemampuan Fang Han. Ling Xiao akan memberikan pusaka jarum suci kayu surgawi jika Fang Han dapat mengalahkan Ye Nantian. Namun jika sebaliknya, ia ingin Jialan memberikan pusaka gelang sakti yang ia pakai. Tanpa berpikir panjang Jialan pun menyetujuinya. Untuk membuktikan perbedaan kekuatan di antara mereka, Ye Nantian memberikan kesempatan Fang Han menyerangnya 3 kali. Tapi setelah hampir dijatuhkan dari arena oleh Fang Han, Ye Nantian berubah pikiran. Sementara Fang Xiaolin yang hendak pergi, niatnya diketahui oleh Yan. Alhasil Fang Xiaolin kembali disiksa. Walau demikian, Fang Xiaolin melihat ada sedikit celah agar bisa pergi memberikan kabar tentang adanya lukisan Huang Quan kepada sekte. Di mana ia teringat saat Feng Baiyu alias pemimpin sekte muncul, Yan tidak berani menunjukkan diri. Ia berspekulasi bahwa dengan kemampuan Yan saat ini, ia mungkin tidak mampu menghadapi kekuatan besar di alam abadi dan hanya bisa bersembunyi, juga memutus persepsinya terhadap dunia luar. Selama Fang Han menunjukkan kekuatan aslinya yang berada di alam avatar, pasti akan menarik perhatian pemimpin sekte Yuhua. Pada saat itu mungkin akan ada kesempatan baginya. Balik lagi ke pertandingan, di mana Ye Nantian dipaksa Fang Han menggunakan gerbang Luosheng. Padahal pusaka ini ia siapkan khusus untuk melawan Long Xuan. Fang Han pun tak mau kalah dan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Yang mana hal ini membuat semua orang terkejut seakan tidak percaya Fang Han yang dulunya dianggap remeh kini sudah memasuki alam avatar. Melihat itu, Ling Xiao masih belum menyerah dengan taruhannya. Meski Fang Han telah masuk alam avatar, gerbang Luosheng sangatlah kuat, Ye Nantian belum tentu kalah. Ditambah Fang Han baru saja naik ke alam avatar. Tak ingin buang waktu, Ye Nantian langsung mengorbankan darahnya mengaktifkan kekuatan ilusi dari gerbang Luosheng. Tapi sayang, Fang Han mampu membebaskan diri dari ilusi tersebut. Asal Ye Nantian mengaku kalah, ia akan melepaskannya. Namun jika tidak, kemungkinan dalam daftar Sanhe kali ini akan ada korban jiwa. Tanpa diduga senior Wan Luo membantu menahan serangan Fang Han dan membawa pergi Ye Nantian, ia pun memberikan pesan kepada Fang Han sebagai ahli alam avatar harus berlapang dada. Tentang masalah ini tidak perlu diperpanjang, cukup selesai sampai di sini. Dengan menangnya Fang Han, Jialan mendapatkan pusaka jarum suci kayu surgawi milik Ling Xiao. Selanjutnya memperebutkan posisi 3 dan posisi pertama. Karena Ye Nantian terluka parah, dia mengundurkan diri. Otomatis Lin Yan lah yang menempati posisi ketiga. Kemudian adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu. Pertandingan final memperebutkan posisi pertama, Fang Han melawan Long Xuan. Sebelum pertandingan dimulai, pemimpin sekte kembali muncul. Meski Fang Han berada di alam avatar, Long Xuan tetap ingin bertarung dengan Fang Han. Karena dia ingin mendapatkan pil panjang umur Yin Yang agar dapat langsung mencapai alam avatar. Selain itu ia juga ingin tahu seberapa besar jarak kekuatan di antara mereka berdua. Melihat ada kesempatan, Fang Xiaolin segera pergi diam-diam.
Dirasa sudah cukup jauh, ia pun melancarkan aksinya memberitahukan informasi tentang lukisan Huang Quan kepada sekte. Ini maksudnya sekte tempat asal Fang Xiaolin. Setelah selesai dengan urusannya, ia pun kembali ke halaman Sanhe. Setelah bertarung cukup sengit, Long Xuan mengakui kekalahannya. Yang berarti Fang Han lah yang menempati posisi pertama daftar Sanhe kali ini. Setelah penyerahan hadiah, pemimpin sekte meminta Fang Han pergi ke Aula Zhangjiao nanti. Karena turnamen telah selesai, semua orang meninggalkan halaman Sanhe. Di perjalanan, Fang Han kembali bertemu dengan senior Jialan. Di sini Fang Han berniat memberikan pil panjang umur Yin Yang kepada Long Xuan. Ia berharap dengan pil ini Long Xuan bisa mencapai alam avatar lebih cepat. Baginya pil ini tidaklah penting, mengingat dirinya mempunyai perjanjian dengan Hua Tiandu. Jika saat itu ia menang, otomatis kultivasinya cukup mendalam dan akan panjang umur. Jika kalah tidak akan ada jalan keluar baginya. Mendengar penjelasan itu, Long Xuan pun akhirnya menerima pemberian Fang Han meski awalnya sempat menolak. Jialan meminta Fang Han mengunjunginya di puncak Jialan. Tentu Fang Han akan berkunjung, namun dia telah menaklukkan seorang pelayan di dunia bawah. Jadi Fang Han meminta senior Jialan untuk menjaganya. Lalu datanglah Ling Xiao yang menyinggung tentang puncak Jialan yang tidak mengizinkan seorang pria masuk. Mungkinkah Ling Xiao mempunyai perasaan terhadap Jialan? Jialan mengizinkan Fang Han masuk tentu bukan tanpa dasar, dari awal aturan itu dibuat olehnya. Membuat pengecualian demi sebuah pil Yin yang panjang umur tentu bukanlah masalah. Tak ingin berlama-lama, Ling Xiao segera pergi dari tempat ini. Singkat cerita, Fang Han hendak menemui pemimpin sekte. Namun yang berada di sana bukanlah pemimpin sekte melainkan tetua Tianxing. Secara resmi Fang Han dipromosikan menjadi murid sejati. Bisa memiliki puncak gunung sebagai tempat tinggal dan diajarkan keterampilan suci. Fang Han diberikan buku teknik roh kayu musim semi. Ini bisa menyerap roh tumbuhan dan pohon untuk memelihara sesuatu. Kebetulan di sekte Yuhua banyak murid yang kekurangan pil. Diharapkan Fang Han dapat memperbaiki 100 eliksir kayu selama 1 bulan. Eliksir tersebut harus diserahkan kepada perbendaharaan sekte. Setelah 1 tahun, ketika telah mahir, tetua Tianxing akan mengajarkan salah satu 8 kemampuan suci agung, kemampuan suci surgawi. Berpindah di arena Tianxing, berkaitan dengan Fang Han. Tetua Tianxing menyadari jika Fang Han tidak hanya memiliki lukisan Huang Quan, namun juga telah mengembangkan tubuh emas Yama dari sekte Huang Quan. Jika berita ini menyebar, sekte Yuhua pasti akan mendapat lebih banyak masalah. Meski demikian asal tidak melakukan sesuatu yang membahayakan sekte, pemimpin memastikan dia aman. Untuk menyambut pertempuran dewa dan iblis, pemimpin sekte akan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Urusan sekte diserahkan kepada tetua Tianxing. Fang Han pun menepati janji pergi ke puncak Jialan. Di sana sudah ada Su Yuer yang menunggunya. Singkatnya mereka telah tiba di tempat senior Jialan. Di sini senior Jialan memberikan jarum suci kayu surgawi sebagai hadiah karena telah memberikan pil Yin Yang kepada Long Xuan. Ia tahu pemimpin sekte mewariskan teknik roh kayu kepada Fang Han, tapi mungkin waktunya sangat terbatas. Sulit bagi Fang Han untuk mengembangkan ki roh kayu di tempat lain, di mana esensi tanaman dan pohon langka. Tapi di puncak Jialan, terdapat hutan bambu ungu, yang mana itu dapat membuat kemajuan pesat kultivasi Fang Han. Kini Fang Han sudah berada di hutan bambu. Yan menyarankan Fang Han langsung belajar teknik kaisar kayu saja jika ingin mengalahkan Hua Tiandu, tidak perlu membuang waktu dengan mempelajari teknik roh kayu selama 1 tahun. Kedua teknik ini berbagi asal-usul ki sejati yang sama. Jadi tidak perlu khawatir menimbulkan kecurigaan di masa depan. 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata. Fang Han telah sepenuhnya mengintegrasikan ki roh kayu. Bahkan Fang Han menembus tingkat 2 alam-alam avatar. Melihat peningkatan pesat Fang Han, Fang Xiaolin bersyukur karena telah mengirimkan kabar pada sekte. Jika tidak takutnya dirinya tidak bisa melarikan diri. Selama 3 bulan ini, Long Xuan juga sudah menembus alam avatar. Puncak gunung yang hendak ditinggali Fang Han sudah siap untuk ditinggali. Fang Han sudah tidak sabar ingin melihatnya. Di perjalanan, Long Xuan menyadari jika Fang Xiaolin berada di alam avatar. Yang berarti pada pertarungan mereka sebelumnya Fang Xiaolin tidak menggunakan kekuatan yang sesungguhnya. Setelah sampai, Long Xuan juga menunjukkan puncak naga miliknya. Ia berharap di masa depan mereka bisa saling mendukung.
Fang Han memberikan nama reinkarnasi untuk puncak gunungnya. Karena mereka telah mencapai alam avatar, Long Xuan mengajak Fang Han berpetualang menuju reruntuhan laut. Mencari peluang mendapat peninggalan kuno yang tersembunyi di dalamnya. Bisa berupa eliksir kuno, senjata sakti. Bahkan sisa-sisa makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Fang Han pun setuju pergi ke reruntuhan tersebut, sebelum itu ia harus bersiap lebih dulu. Selanjutnya Fang Han menemui Fang Qingsui, tak menyangka dalam waktu 3 bulan Fang Han telah mencapai tingkat kedua alam avatar, tak lupa Fang Han mengenalkan Fang Xiaolin. Karena petualangan kali ini akan berbahaya, Fang Han memberikan pedang Hongyi kepada Fang Xiaolin. Pedang itu pun bereaksi saat disentuh oleh Fang Xiaolin. Hal ini lagi-lagi membuktikan memang ada hubungan dekat antara Fang Xiaolin dan Hongyi. 这方小林与红衣郡国之如此。